Kesimpulannya, ada 3 kategori penting dalam mengenal perkutut muncis ini. Yang pertama, bodinya harus meruncing. Yang kedua, kedua sayapnya itu membungkus badannya. Dan yang ketiga, tidak harus kecil, besar pun tidak apa-apa. Yang penting bodinya meruncing proporsional. Jumpa lagi dengan saya di channel Sari Partner. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang katuranggan perkutut muncis, agar kita bisa mengerti apa sih sebenarnya katuranggan muncis. Tonton terus video saya ini selama 10 menit ke depan, jangan di skip agar kalian itu paham. Mungkin dalam pemikiran kalian perkutut muncis itu seperti ini. Atau seperti ini. Padahal bukan seperti contoh kedua foto barusan tadi. Dimana salah satu katuranggan perkutut muncis ini begitu fenomenal di dunia medsos. Tapi sayang beribu sayang, karena pakem yang digunakan dalam mengenali ciri-ciri perkutut muncis itu bikin saya ketawa. Ya maaf sebelumnya. Mengapa bikin saya ketawa? Masa seekor perkutut itu diukur dengan sebuah korek api? Padahal bila kita mau berpikir secara rasional dan secara logika, jelas tidak mungkin ada seekor perkutut itu tubuhnya seukuran korek api atau tempat wadah pakan yang ukuran kecil. Muncis sendiri bukan berarti tubuhnya itu kecil, bukan seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sebuah arti muncis sampai dengan ciri-ciri segala fisiknya. Siapa tahu perkutut kalian yang ada di rumah tergolong perkutut muncis dengan kriteria atau ciri-ciri yang saya sebutkan di video ini. Untuk arti kata muncis itu bukan berarti kecil, bukan, tapi muncis itu artinya adalah meruncing. Jadi seekor perkutut yang tubuhnya itu berbodi meruncing, dan ini tidak harus berbodi kecil, yang agak besar kemungkinan juga ada. Yang penting posturnya itu meruncing. Nah, kategori meruncing ini masyarakat terdahulu itu mencontohkannya ibarat buah jagung yang masih ada kelombotnya, ya seperti ini. Jadi nah ini kan meruncing sesuai ya, antara bentuk dari kepala sampai ekornya, ibaratnya begitu. Jadi meruncing proporsional. Nah itulah arti dari kata arti dari nama muncis, yakni meruncing. Sekarang kita berlanjut pada ciri-ciri perkutut muncis yang sebenarnya. Untuk muncis ini, ciri yang paling dominan adalah sayapnya itu membungkus bagian tubuhnya. Seperti ini. Untuk maksud dari kata sayapnya itu membungkus badannya dan ekornya meruncing itu seperti ini. Jadi kalau perkutut muncis ini sedang berada dalam sebuah sangkar dan lagi nangkring, itu terlihat tenang, simetris. Lah ini sayapnya ini itu kelihatan membungkus. Nah ini kan bagian dada lah, kayak dibungkus ya. Biasanya itu sering seperti itu, dan ekornya terlihat meruncing seperti ini. Ketika perkutut muncis ini sedang berada di dalam sangkar, biasanya dia itu kalau sedang nangkring bisa bertahan dan diam sampai berjam-jam. Jadi nangkring anteng, agak tegap,
seperti menunjukkan kegagahannya. Dari depan biasanya dadanya terlihat agak membusung, dan ketika kita lihat dari samping, dari ujung kepala sampai ekor itu terlihat posturnya meruncing. Sayapnya itu terlihat membungkus bagian badannya. Muncis itu ciri-cirinya paling dominan ya seperti ini. Antara tubuh dan sayap. Lihat, bukan berarti muncis itu badannya kecil, maksudnya kecil seukuran korek api, bukan begitu. Lurik di bagian leher biasanya terlihat itu rapi, menyambung antara lurik yang satu dengan yang lainnya. Dan untuk paruhnya pun biasanya itu terlihat hitam keabu-abuan, tapi untuk paruh ini tidak bisa dijadikan patokan. Dan ules bulunya pun biasanya itu rata-rata keabu-abuan agak hitam, tetapi ada juga yang kemerah-merahan karena asal-usul dari perkutut muncis ini sendiri. Nah, untuk bagian sisik kaki itu ada yang mengatakan harus bergaris lurus, yakni tidak ada yang pecah. Tapi kalau ada yang pecah itu juga tidak apa-apa. Yang penting 3 kriteria tadi yang sudah saya sebutkan itu sudah bisa dikategorikan masuk katuranggan muncis, yaitu 1. Bodinya itu meruncing dari kepala, badan, ekor bila nangkring terlihat mengecil atau mengerucut. Nah, yang kedua sayapnya itu selalu terlihat membungkus bagian badannya. Dan yang ketiga itu tidak harus kecil, yang besar, yang agak besar juga ada. Yang penting patokannya tadi berpostur meruncing dari kepala hingga ekor itu terlihat mengecil seperti jagung yang masih ada kulitnya. Untuk karakter muncis sendiri itu menyukai suhu yang panas. Nah, ketika sedang kita jemur biasanya suka berdiam diri dalam tangkringan, tidak bergeser sama sekali, bisa 1 hingga 2 jam lebih, dan terlihat sambil kedua sayapnya itu membungkus kedua badannya. Bila di alam liar, perkutut muncis ini suka menyendiri, jarang bergerombol dengan perkutut yang lain. Dan untuk karakter bila dalam sangkar itu tergolong susah untuk jinak. Untuk mitosnya sendiri, perkutut ini konon barang siapa yang memelihara burung perkutut muncis ini akan mampu memunculkan sebuah pamor kewibawaan yang sangat tinggi. Terus bisa menenteramkan dalam keluarga, menenteramkan ketenangan batin, serta bisa terangkat derajatnya bagi seorang yang memelihara perkutut ini. Nah, karena perkutut ini jenis perkutut yang pemilih, jadi alangkah baiknya perkutut ini dipelihara atau dirawat seorang tokoh masyarakat seperti kiai atau pejabat dan dukun atau paranormal. Dan tidak disarankan untuk bagi para pedagang, petani, karyawan, pekerja swasta untuk memelihara perkutut jenis ini. Namun semua itu balik lagi kepada diri kita masing-masing.
Yang penting tetap optimis dan percaya, serta tetap berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ya, begitulah penjelasan saya tentang Katuranggan Perkutut Muncis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila kalian kurang jelas bisa kalian cek di kolom deskripsi video saya ini. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Saya Ari. Sekian, rahayu, rahayu, rahayu.